Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wa taba'us syahawat fasawfa yulqauna ghayya. Wa qala fi ayatil ukhra, hafidhu 'alas salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ihwatu iman, sidang Jum'ah yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah memperingatkan kepada kita di dalam ayatnya terkait dengan salah satu amal yang merupakan identitas bagi seorang muslim. Bahkan amal itu bukan hanya sebatas identitas, melainkan lebih daripada itu. Amal itu merupakan kewajiban antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Yaitu ibadah salat. Maka di dalam Quran surat Maryam yang tadi di dalam muqaddimah disampaikan, tepatnya ada di Quran surat Maryam ayat ke-59, Allah berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata, maka datanglah pengganti setelah mereka, khalfun adha'us salata, pengganti yang menyia-nyiakan salat, wa taba'us syahawat, serta yang memperturutkan hawa nafsu. Nah, ihwatu iman rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran kepada kita bahwa akan ada satu generasi yang mereka abai terhadap kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya yaitu terkait dengan ibadah salat, yang disebut dengan generasi khalfun, generasi yang buruk, generasi pemutus kebaikan, generasi pemutus perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bagaimana mereka itu? Adha'us salata wa taba'us syahawat. Cirinya dua. Adha'us salata yaitu yang menyia-nyiakan salat. Di dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan adha'us salata itu tarakus salata al-mafruḍah, meninggalkan salat yang diwajibkan, dalam artian salat yang 5 waktu. Kemudian yang keduanya wataba'us syahawat, mereka yang memperturutkan hawa nafsunya, ketimbang memilih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia lebih memilih menentang terhadap ketaatan kepada Allah karena lebih cenderung mengikuti keinginan nafsunya, keinginan dirinya. Nah, inilah generasi khalfun, kata Al-Quran, generasi yang buruk. Nah, ihwatu iman rahimakumullah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang lainnya mendorong kepada kita semua, memerintahkan kepada kita semua agar senantiasa memperhatikan ibadah salat. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Perihalalah semua salat, yang dimaksud yaitu salat yang 5 waktu,
Wasolatil wusta, juga solat wusta, dan laksanakanlah karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, qanitin, dengan penuh kehusuan. Nah, ihwatu iman rahimakumullah, maka untuk mencegah kita semua ataupun anak cucu kita menjadi generasi khalfun, orang-orang yang abai terhadap ibadah sholatnya, orang-orang yang lebih mementingkan hawa nafsunya, maka untuk mencegah hal itu bagaimana? Hafidhu ala sholawat. Maka kuncinya adalah menjaga, memelihara, memperhatikan ibadah sholat yang 5 waktu. Nah, ihwatu iman rahimakumullah, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya, beliau seakan-akan menolak ketika ada yang mengaku sebagai umatnya tetapi abai terhadap ibadah sholatnya. Maka sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus sholat. Sesungguhnya batas pemisah antara seseorang dengan kemusyrikan juga kekafiran tarkus sholat, yaitu meninggalkan ibadah sholat. Kemudian di dalam hadisnya yang lain, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-sholat faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kita dan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, yang dimaksud meninggalkan sholat, maka ia benar-benar telah kafir. Nah, ihwatu iman rahimakumullah, kalau di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini untuk membedakan mana barisan kaum muslimin, mana barisan kaum kafirin, maka sangat mudah untuk mengidentifikasinya. Apa? Lihat saja apakah orang ini melaksanakan sholat atau tidak. Maka ketika dia melaksanakan sholat, itulah kaum muslimin. Tetapi ketika dia meninggalkan sholat, maka itulah kaum kafirin. Bahkan sampai-sampai orang munafik sekalipun di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu rutin, bahkan dawam melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu. Tetapi yang menjadi tujuan mereka di dalam melaksanakan sholat bukan karena mengharap ridho Allah, tetapi untuk menyembunyikan kemunafikan atau kekufuran kebenciannya terhadap Islam, sehingga mereka bersembunyi di balik wajah Islam. Maka terkenalah seorang tokoh munafik di zaman Rasulullah SAW yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Sedikit sekali orang yang mengetahui kalau dia itu orang munafik, orang yang membenci terhadap Islam, orang yang ingin merusak Islam, karena terlihat dari ibadahnya yang begitu bagus, bahkan sholatnya pun tidak pernah terlewati. Nah, ihwatu iman rahimakumullah, sampai sebegitu pentingnya ibadah sholat di dalam agama kita. Bahkan menjelang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat, dan wasiat yang terakhir yang disampaikan beliau kepada para sahabat secara khusus pada waktu itu dan umumnya untuk kita semua, apa? Yaitu as-sholata as-sholata, kata Nabi, jagalah sholat, jagalah sholat. Nah, ihwatu iman rahimakumullah, seolah-olah tersirat di dalam bahasa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa suatu saat nanti akan ada umat-umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang melabeli dirinya sebagai seorang muslim tetapi abai terhadap kewajiban sholatnya. Ihwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita kembali lagi kepada ayat yang memerintahkan agar kita memelihara ibadah sholat. Hafidhu ala sholawati. Para ulama beliau memberikan pemaknaan terhadap muhafadatus sholat atau hifdus sholat, memelihara sholat yang dimaksud bagaimana? Dawamu ala sholawatil khamsi,
Yang dimaksud dengan memelihara solat, menjaga solat adalah hendaklah kalian selalu mendawamkan untuk menjaga solat yang 5 waktu bi'itqanin wa adain fi awqatiha, dengan sebaik-baiknya dan menjalankan pada waktunya. Karena memang solat yang 5 waktu itu sudah ditetapkan waktunya oleh siapa? Oleh Allah, bukan oleh Nabi Muhammad, bukan oleh para ulama, melainkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala langsung di dalam Al-Quran. Innas salata kanat alal mu'minina kitaban mauqutan, bahwa sesungguhnya kewajiban salat bagi orang-orang yang beriman itu telah ditetapkan waktunya. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, maka itu yang pertama, senantiasa melaksanakan salat yang 5 waktu, tidak pernah meninggalkan, juga memperhatikan waktu pelaksanaannya. Wa itmami arkaniha, juga menyempurnakan rukun-rukun di dalam salatnya, mulai daripada takbiratul ihram sampai dengan salamnya itu diperhatikan dengan baik. Apakah pada saat mengangkat tangan itu sudah betul-betul seperti apa yang diperintahkan oleh Rasul, seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena beliau sendirilah yang mengajarkan kita dalam melaksanakan ibadah salat. Maka perintah Rasul, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka sampai-sampai di zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang khusus memperhatikan gerak-gerik atau praktek salatnya Rasulullah SAW, dari mulai takbiratul ihram sampai salam itu bagaimana. Maka terekam detail lah bagi kita semua di dalam hadis-hadis Rasulullah yang ada di dalam kitab-kitab hadis terkait dengan kaifiat atau pelaksanaan ibadah sholat. Maka ini menjadi perhatian bagi kita semua agar memperhatikan kaifiat sholat yang kita laksanakan selama ini, apakah memang sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ihwatu iman rahimakumullah, kemudian hafidhu ala sholawati wa syurutiha, juga selain menyempurnakan rukun-rukun sholat, diperhatikan juga syarat-syarat sholatnya. Ketika kita hendak melaksanakan sholat, maka ada syarat yang harus terpenuhi. Jika syarat itu tidak terpenuhi, maka sholatnya dianggap tidak sah. Mulai dari kita bersuci, berwudunya kita perhatikan dengan baik, kemudian menutup auratnya, membersihkan pakaian kita, tempat sholat kita dari najis, kemudian menghadap kiblatnya kita perhatikan dengan baik agar betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah yang dimaksud dengan hifdzus salat. Jadi tidak hanya sebatas melaksanakan saja untuk menggugurkan kewajiban, tetapi ada perhatian lebih. Juga yang selanjutnya ma'a khusyu'il qalbi, disertai dengan khusyuknya hati kita ketika di dalam melaksanakan ibadah salat. Antara hati, pikiran, dan gerak badan kita itu satu frekuensi ketika melaksanakan sholat, yaitu muraqabah, munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ihwatu iman rahimakumullah, duna tadyi'i wala ajalah wala ta'jil, tidak dengan menyia-nyiakan atau mengabaikan ibadah sholat dengan meninggalkannya ataupun melaksanakan tetapi tidak memperhatikan aspek waktu pelaksanaannya, melaksanakan tetapi tidak memperhatikan rukun dan syaratnya, yang penting gerakan sholatnya, maka itu termasuk tadyi, yang menyia-nyiakan sholat. Juga wala ajalah, tidak tergesa-gesa di dalam melaksanakan sholat, melainkan disertai dengan as-sakinah, ketenangan di dalam melaksanakan sholat. Wala ta'jil, juga tidak menanti-nanti ibadah sholat. Nah, ihwatu iman rahimakumullah, itulah yang dimaksud dengan hifdzus salat. Maka sebagai balasan daripada orang yang senantiasa memperhatikan hifdzus salat, memperhatikan ibadah salatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, man hafadhu 'alaiha, barang siapa yang memperhatikan terhadap ibadah salatnya,
kanat lahu nuran, maka ibadah salat yang dia perhatikan akan menjadi nuran, akan menjadi cahaya penerang bagi jiwanya. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menetapkan hamba tersebut ada dalam hidayahnya, didekatkan kepada kebaikan, dijauhkan daripada keburukan. Kemudian wa burhanan, ibadah salat itu akan menjadi bukti daripada keimanan hamba tersebut. Tentunya ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apakah betul hamba ini iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang menjadi bukti dari keimanannya itu? Maka kalau melihat hadis Nabi tersebut, hifdzus salat, perhatiannya terhadap ibadah salat. Kemudian wanajatan yaumal qiyamah, ibadah salat itu akan menyelamatkan hamba tersebut yaumal qiyamah, dari kengerian hari kiamat. Barakallahu li wa lakum. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ihwatu iman sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 keuntungan yang akan diraih oleh hamba yang senantiasa memperhatikan ibadah salatnya dengan baik. Dan sebaliknya, bagi yang abai terhadap ibadah salatnya, tidak memperhatikan terhadap ibadah salatnya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan terkait akibat yang akan ia terima. Wa malam yuhafidz alaiha, dan barang siapa yang tidak memperhatikan terhadap ibadah salatnya, lam yakun lahu nuran, maka dia tidak akan mendapatkan nur, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Artinya jiwanya akan senantiasa diliputi dengan kegelapan, lebih dekat kepada keburukan daripada kebaikan-kebaikan. Karena apa? Abai terhadap ibadah sholat. Wala burhanun, juga karena abai terhadap ibadah sholatnya, itu tidak akan menjadikan adanya saksi bagi dia dari keimanan yang dia akukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala najatun, juga tidak akan mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Nah, ihwatu iman rahimakumullah, wa kana yaumal qiyamati ma'a qarun, bahkan bagi orang-orang yang abai terhadap ibadah salatnya, oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat akan dikelompokkan, akan dibersamakan dengan Qarun, wa Fir'aun dengan Fir'aun, wa Haman dengan Haman, wa Ubay bin Khalaf serta Ubay bin Khalaf. Ihwatu iman rahimakumullah, ini sebagai balasan yang sangat menghinakan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang abai terhadap ibadah salatnya. Maka para ulama terkait dengan hadis tersebut memberikan sebuah pemaknaan bahwa man syaghalahu anis salati maluhu, barang siapa yang terlalaikan salatnya, maluhu karena hartanya, jadi lebih sibuk mengurus harta, lebih sibuk memikirkan harta, lebih sibuk membela harta, sampai-sampai kewajiban salat itu terabaikan, ibadah salatnya ditinggalkan, sekalipun dilaksanakan hati dan pikirannya hanya teringat kepada hartanya, tidak ingat kepada Allah. Fahuwa ma'a Qarun, maka mereka itulah yang akan digabungkan dengan Qarun, orang yang banyak hartanya tetapi menentang terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala, itu Qarun. Kemudian wa man syaghalahu anha malakuhu fahuwa ma'a Fir'aun, siapa saja yang salatnya terabaikan, tersibukkan karena malakuhu, kekuasaannya, karena kedudukannya sebagai raja, karena kedudukannya sebagai presiden, karena kedudukannya sebagai pemimpin, sehingga salatnya terabaikan, salatnya ia tinggalkan atau sekalipun dilaksanakan, maka hatinya tidak ada terpaut kepada Allah, melainkan yang diingatnya kekuasaannya. Fahuwa ma'a Qarun, maka orang yang seperti ini akan bersama Qarun.
Kemudian wa man sagolahu anha riyasatuhu wa wuzaratuhu fahuwa ma'a haman. Siapa saja yang tersibukkan ibadah sholatnya karena dia sibuk terhadap kedudukannya, fahuwa ma'a haman, maka dia akan bersama Haman. Haman adalah wazirnya atau menterinya Fir'aun yang sama-sama dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, waman sagolahu anha tijaratuhu, siapa saja yang salatnya terabaikan karena sibuk mengurus niaga, karena sibuk berbisnis, karena sibuk usaha, karena sibuk bekerja, fahuwa ma Ubay bin Khalaf, maka dia akan bersama-sama Ubay bin Khalaf, seorang tokoh musyrikin yang begitu benci terhadap Islam dan rela mengorbankan hartanya untuk menghancurkan Islam. Itulah Ubay bin Khalaf. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, maka melalui keterangan-keterangan ayat-ayat tersebut, juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan kita semua senantiasa digolongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kaum muslimin yang masih tetap erat memperhatikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya ibadah sholat. Barangkali itu saja yang dapat disampaikan pada kesempatan Jumat kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari apa yang disampaikan yang benarnya dari Allah dan Rasulnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.